konsepnya. Jadi konsep listrik dinamis ini membahas dua hal. Yang pertama adalah arus listrik, kemudian hantaran listrik, kemudian rangkaian listrik, kemudian berikutnya adalah karakteristik rangkaian listrik, kemudian sumber arus listrik dan sumber energi listrik, serta yang terakhir adalah transmisi energi listrik. Nah, arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, kalau nggak salah arus listrik dan hantaran listrik ya itu udah dibahas. Kita akan coba bahas nanti rangkaian listrik dengan karakteristik rangkaian listrik ya. Untuk apa namanya itu, sebagai pengingat yang sudah mempelajari arus listrik itu nanti dibahas terkait dengan bagaimana syarat listrik itu bisa mengalir ya. Yaitu syaratnya itu ada beda potensial dan yang kedua adalah rangkaiannya tertutup. Kemudian untuk hantaran listrik ini kita bahas, masih ingat ya, ada konduktor yang dia bisa mudah mengantarkan listrik, kemudian ada isolator, kemudian ada semikonduktor. Konduktor itu mudah mengantarkan listrik, isolator itu tidak bisa mengantarkan listrik, dan semikonduktor itu adalah di suhu yang rendah dia tidak bisa mengantarkan listrik, di suhu yang tinggi dia bisa mengantarkan listrik. Nah, untuk rangkaian listrik nanti akan dibahas tentang rangkaian seri. Mungkin bagi kamu yang sudah lihat video pengamatan terkait dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel akan semakin menguatkan ya tentang pemahaman konsep listrik dinamis ini. Kemudian untuk karakteristik rangkaian listrik itu ada hukum Kirchhoff. Kemudian berikutnya adalah rangkaian hambatan listrik. Jadi yang dirangkaikannya itu adalah hambatannya, kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan sumber arus listrik itu akan dibahas terkait dengan sumber AC dan juga sumber DC. Kemudian untuk energi listrik, sumber energi listrik ada energi matahari, ada energi angin, dan bioenergi. Dan transmisi energi ini bagaimana mentransmisikan energi listrik dari satu tempat ke tempat yang jauh. Nah, ini dengan menaikkan tegangan. Jadi tegangannya dinaikkan sehingga arusnya menjadi kecil. Ini disebabkan untuk agar kabelnya itu kecil ya, dan tidak banyak energi yang terbuang. Berbeda kalau misalkan tegangannya diturunkan. Nanti kita akan coba bahas ya, disinggung. Baik, untuk hantaran listrik ini ada rumus yang mungkin sudah kamu ingat, yaitu R sama dengan rho L dibagi A, atau boleh disingkat dengan rho La, di mana hambatan ini sebanding dengan besar dari hambatan jenisnya, kemudian sebanding juga dengan panjang kawatnya, dan berbanding terbalik dengan luas dari penampang kawatnya. Kemudian untuk rangkaian seri nanti kita akan kenal dengan hukum Ohm ya, di mana I itu sama dengan V dibagi R, atau V sama dengan I kali R ya, atau mudah diingatnya itu adalah VIR. Kemudian berikutnya adalah hukum Kirchhoff. Ini adalah jumlah arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian berikutnya untuk rangkaian hambatan listrik ini ada rangkaian seri. Rumusnya adalah R1 R2 ditambah R3. Ini tinggal dijumlahkan saja R-nya atau hambatannya. Kemudian untuk hambatan yang paralel ini rumusnya itu adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi ini untuk paralel itu berbagi. Jadi ingat, berbagi, maka rumusnya juga menggunakan pembagian ya, yaitu 1/Rp, 1/R1, 1/R2, dan seterusnya. Kayak gitu ya, seperti itu. Baik sahabat semuanya, kita akan coba bahas terkait dengan listrik dinamis ini. Yang akan kita bahas untuk spesial kali ini, kita akan bahas ke ke materi terkait dengan karakteristik dari rangkaian listrik itu sendiri ya, atau rangkaian listrik. Seperti apa rangkaian listrik itu, ini yang nanti kita akan coba bahas. Nah sahabat semuanya,